Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan, agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. 10 film Korea paling cuan dalam 5 tahun terakhir, kalahkan Avengers dan Top Gun. Seperti dikutip dari sindo.sindonews.com, film Korea paling cuan dalam 5 tahun terakhir banyak dirilis pada tahun 2019 dan 2022, bahkan ada yang sanggup mengalahkan Avengers, Endgame, Frozen 2, dan Top Gun, Maverick. Dalam 5 tahun terakhir, tahun 2019 sampai tahun 2023, film Korea memang jadi raja di rumahnya. Film-film blockbuster Hollywood seperti telah disebutkan di atas tumbang melawan film-film Korea yang sangat disukai penonton lokal. Hanya satu film Hollywood yang berhasil menjuarai box office Korea dalam kurun waktu itu, yaitu Spider-Man: No Way Home yang dirilis pada masa pandemi tahun 2021. Berikut ini 10 film Korea paling cuan dalam 5 tahun terakhir di negaranya. Data mengutip dari situs web resmi Korean Film Council (KOFIC). 10. The Battle, Roar to Victory, 2019. Film laga ini meraih penghasilan 31.198.039 dolar Amerika Serikat, 473,9 miliar rupiah. Jumlah penontonnya di bioskop mencapai 4.087.538 juta orang. The Battle, Roar to Victory adalah kisah nyata tentang pendudukan Jepang di Korea pada 1920. Seorang ahli pedang bernama Wang Hae-chol, Yo Hae-jin, bekerja sama dengan seorang penembak jitu Liang Ha, Ryu Jun-yol, dalam melawan tentara Jepang yang lebih besar. Film ini bisa disaksikan di Prime Video. 9. The Man Standing Next, 2020. Film politik ini terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee pada 1979. Filmnya menghasilkan pendapatan 31.638.693 dolar Amerika Serikat atau sekitar 480,6 miliar rupiah. Adapun jumlah penontonnya lebih sedikit dari The Battle, Roar to Victory, yaitu 4.750.345 orang. The Man Standing Next menceritakan kisah 40 hari sebelum peristiwa pembunuhan Presiden Park Lee Sung-min. Konfliknya seputar antara presiden dengan para pejabat di Badan Intelijen Korea (KCIA), yang terdiri dari Kim Gyu-pyong, Lee Byung-hun, Park Yong-ga, Kwak Do-won, dan Kwak Sang-chon, Lee Hee-jon. Film ini bisa ditonton di Klik Film. 8. Hun, 2022. Film Korea paling cuan berikutnya dalam 5 tahun terakhir adalah laga thriller berjudul Hun. Film ini menghasilkan pendapatan hingga 34.229.362 dolar Amerika Serikat, 519,9 miliar rupiah. Namun jumlah penontonnya masih kalah dengan The Man Standing Next, yaitu 4.352.390 penonton.
Hun menceritakan tentang dua agen elit intelijen nasional, NIS, Park Byung-ho, Lee Jung-jae, dan Kim Jung-do, Jung Wo-sung. Keduanya mengetahui keberadaan seorang mata-mata dengan kode sandi, Dong Rim, yang menyusup ke NIS dan berencana membunuh Presiden. 7. Asphalt 2019. Film laga ini berhasil mendapatkan pendapatan hingga $40.605.104 Amerika Serikat, 616,8 miliar rupiah. Jumlah penontonnya mencapai 6.290.773 penonton. Asphalt bercerita tentang letusan gunung berapi Paektu yang bisa menghilangkan semenanjung Korea. Ahli ledakan Jo In Chang, Ha Jung Wo, lantas bekerja sama dengan pejabat Korea Utara Lee Jon Pyon, Lee Byung Hun, dan geolog Kang Bong Rae, Ma Dong Seok untuk mencegah bencana itu terjadi. Filmnya bisa ditonton di video dan Catch Play Plus. 6. Confidential Assignment International 2022. Film laga komedi ini mendapatkan pendapatan hingga $54.425.443 Amerika Serikat, 826,7 miliar rupiah. Sedangkan jumlah penontonnya mencapai 6.982.840 orang. Confidential Assignment International mengisahkan dua detektif dari Korea Utara dan Korea Selatan yang bekerja sama menangkap kriminal. Mereka adalah Rim Chul Ryung, Hyun Bin, dan Kang Jin Tae, Yo Hae Jin. Pada film sequel ini, mereka memburu pemimpin organisasi kriminal Korea Utara. Pemain lainnya ada Jin Sun Kyu dan Yoona SNSD, dan filmnya tayang di video, View, dan IKIYI. 5. Exit 2019. Kembali dari film laga komedi, dan juga dibintangi Yoona SNSD. Exit mendapatkan penghasilan hingga $60.807.377 Amerika Serikat, 923,7 miliar rupiah. Adapun jumlah penontonnya sebanyak 9.426.011 orang. Exit bercerita tentang Lee Yong Nam, Jo Jung Suk, yang ingin merayakan ulang tahun ibunya di tempat perempuan yang diincarnya, Jo, Yoona, bekerja. Namun saat acara berlangsung, ternyata di sana terjadi bencana dan ia harus memanjat tebing tinggi untuk menyelamatkan semua orang. Film ini bisa ditonton di View dan video. 4. Parasite 2019. Film terbaik pilihan Academy Award pada 2020 ini menghasilkan pendapatan hingga $69.912.482 Amerika Serikat, 1 triliun rupiah di Korea saja. Adapun jumlah penontonnya mencapai 10.085.275 orang. Parasite mengisahkan kehidupan dua keluarga dengan status sosial yang jauh berbeda. Hidup mereka bersinggungan saat dua anak dari keluarga miskin menjadi guru bagi anak dari keluarga kaya, hingga mengantarkan pada kisah penuh intrik. Film ini dibintangi oleh Song Kang-ho, Lee Sun Kyun, Cho Yo Jong, Choi Wo-sik, Park So-dam, Yang Hye Jin, Park Myung Hun, dan Lee Jung Eun. Filmnya bisa ditonton di View. 3. The Roundup, No Way Out, 2023. Tahun 2023 baru separuh jalan,
Tapi film laga The Roundup, No Way Out sudah berhasil masuk ke daftar 3 besar. Film laga ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi hingga 80.335.114 dolar Amerika Serikat, 1,2 triliun rupiah. Adapun penontonnya di bioskop mencapai 10.681.509 orang. The Roundup, No Way Out adalah film ketiga dari instalmen Crime City series setelah The Outlaws dan The Roundup. Ceritanya masih tentang detektif Ma Seok-do, Ma Dong-seok, yang mengejar para kriminal. Pemain lainnya ada Lee Jong-hyuk dan Munetaka Aoki. 2. The Roundup 2022. Dari film sebelum The Roundup, No Way Out, film keduanya ini memperoleh pendapatan hingga 100.765.495 dolar Amerika Serikat, 1,5 triliun rupiah. Untuk jumlah penontonnya mencetak angka 12.693.302 orang. The Roundup mengisahkan tim detektif yang bertugas menuntaskan kasus-kasus kriminal. Pemainnya ada Ma Dong-seok, San Suk-koo, dan Choi Gui-hwa. Filmnya bisa ditonton di Viu. 1. Extreme Job 2019. Film komedi laga ini berhasil meraup pendapatan hingga 107.177.165 dolar Amerika Serikat, 1,6 triliun rupiah. Adapun jumlah penonton sangat fantastis, mencapai 16.265.618 orang. Film Korea dengan pendapatan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir ini mengisahkan tentang para detektif muda yang menjalankan restoran ayam sebagai samaran untuk membongkar kasus narkoba. Namun nyatanya, restoran tersebut berjalan sukses karena ayamnya yang enak. Filmnya dibintangi oleh Ryu Seung-ryong, Lee Hani, Jin Seon-kyu, Lee Dong-hui, dan Gong Myung, serta bisa ditonton di Netflix. Demikianlah 10 film Korea paling cuan dalam 5 tahun terakhir, kalahkan Avengers dan Top Gun. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Cak Rif dengan like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.